Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ma'ruf Aminuddin. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menggabungkan antara gambar bitmap dan teks bitmap ya. Jadi di minggu kemarin kalian Mas Mbak murid SMK Negeri 1 Bojongsari sudah mendapatkan pelajaran mengenai fungsi-fungsi dari toolbox yang ada di Photoshop. Jadi hari ini kita akan meneruskan, kita akan menggunakan toolbox itu yang sudah dimengerti untuk membuat sebuah gambar yang digabungkan dengan teks, yaitu ada gambar di atasnya ada teks seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengerti kelebihan dan kekurangan definisinya mengenai gambar bitmap, kemudian menganalisa dan mempraktekkan bagaimana caranya menggabungkan antara gambar dan teks bitmap. Nah, jadi apa sih gambar bitmap ini? Gambar bitmap itu adalah gambar yang terdiri dari titik-titik pixel yang tersusun menjadi sebuah gambar. Pixel di sini adalah representasi sebuah titik terkecil yang ada warnanya dari sebuah gambar seperti itu. Jadi jika ada gambar di sini, gambar muka saya memakai masker ini ya, kita zoom misalnya di telinga ini biar kita tahu gradasi warnanya. Nah, ini kan kita melihat kotak-kotak. Nah, ini kotak-kotak ini yang namanya pixel ya. Jadi semakin banyak pixelnya tentunya resolusi gambar akan semakin besar. Misalnya 16 kali 16 berarti ada 16 pixel ke samping, 16 pixel panjangnya gitu ya, panjang kali lebarnya. Nah, untuk apa sih aplikasi dari pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran hari ini tentunya kita bisa seperti membuat poster, kemudian membuat poster film, flyer, undangan, dan juga kalender. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi pengaplikasian pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke Photoshop-nya. Nah, bagaimana sih gambar saya bisa ada di sini? Gampang saja, kita tinggal cari gambarnya yang kita ingin diedit, kemudian klik kanan, open with Photoshop, atau juga bisa dengan cara kita klik file kemudian open ya. Opennya ini open gambar seperti itu. Oke, kita anggap saja gambarnya sudah di sini, memang sudah di sini. Kemudian kita akan membuat file baru, membuat lembar kerja baru dengan cara klik file, pilih new, kemudian kita pilih lebarnya 1280 dan ketinggiannya atau panjangnya itu 1920. Ini hanya untuk sosial media. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan membuat poster film ya. Nah, kemudian resolusi ini 300 pixel per inch, artinya dalam 1 inci itu ada titik sejumlah 300 seperti itu. Kita klik OK, kemudian kita akan seleksi dengan cara kita klik rectangular marquee tool, kemudian kita seleksi gambarnya set seperti ini. Full gambarnya kita sudah seleksi, kemudian pilih move tool, kita tinggal tarik gambar ini ke lembar kerja baru. Nah, gambarnya terlalu besar karena ini gambar langsung dari kamera, belum diedit, belum dikecilkan ukurannya. Bagaimana caranya? Kita tinggal sebentar, kita zoom tool, kita zoom out dulu gambarnya, atau juga bisa dengan cara tekan Alt pada keyboard kalian, kemudian tekan scroll pada mouse untuk zoom in, zoom out seperti itu ya. Kita sampai kemana? Kita sampai untuk proses mengecilkan gambar ini ya. Kita pilih edit, kemudian pilih free transform. Nah, maka akan muncul garis ini. Ini artinya lebar gambar kita yang tadi ya. Maaf. Free transform. Nah, kemudian kita tinggal tarik di pojokan. Ini maka gambarnya akan
mengecil seperti itu. Kemudian kita tarik, tinggal ditarik ke lembar kerja kita, tinggal disesuaikan panjang kali lebarnya. Nah, setelah sesuai tinggal klik enter seperti tadi. Nah, di sini saya ingin foto ini terlihat gelap ya. Jadi kita butuh filter, camera raw filter. Nah, di sini ada filter-filter seperti mungkin kalian biasa edit foto menggunakan Lightroom atau aplikasi mobile lainnya. Ini sama persis konsepnya, tapi kita tidak akan membahas materi ini hari ini, mungkin ada di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini saya sudah mempunyai preset ya, preset tentang poster film. Nah, tinggal klik OK, gambarnya akan gelap. Kemudian poster ini saya akan kasih tulisan, karena ini poster film biasanya judulnya kalau nggak di bawah sini, di atas sini ya. Kita mau membuat tulisan PSBB gitu ya. Kita bisa pilih fontnya di sini, kemudian jenis fontnya dan ukuran fontnya. Nah, kita akan tambahkan tulisan PSBB. Ini juga bisa kita kasih warna di sini tadi, atau juga di sini di tab karakter ya. Jadi ada Windows karakter di sini. Jika belum ada, tinggal Windows kemudian karakter ini seret, maka akan muncul karakter di sini. Kita bisa pilih warnanya. Saya akan memilih warna agak putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh tengah sampai ada garisnya, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa perbesar lagi ukurannya dengan menggeser ini teksnya, icon ini ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya juga ingin menambahkan tulisan-tulisan di bawahnya. Jadi tinggal klik type tool lagi, kemudian tinggal klik di lembar kerja kita. Misalnya kita akan menambahkan tulisan keep safe, stay home. Nah, ini terlalu besar. Kita seleksi semuanya, kita kecilkan dengan cara yang sama. Nah, kita pilih move tool, kemudian kita tarik-tarik ya, kita tempatkan di tempat yang kita inginkan. Mungkin bisa diperbesar dikit ya, segini ya. Ada yang kurang, kita akan menambahkan tulisan coming soon gitu ya, coming soon. Kita akan taruh di tengah dan kita warnai jadi warna misalnya coklat, agak coklat muda, kurang terang dikit. Nah, seperti ini, coming soon. Saya ingin juga tulisan di sini ada coming soon in Netflix. Salah satu caranya dengan menduplikasi layer ini, coming soon ini, dengan cara klik kanan, duplikat layer, kemudian kasih nama terserah ya. Yang penting kalian paham nama itu layer itu buat apa, seperti itu. Misalnya tulis saja in Netflix. Oke. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengganti teks di sini? Masih sama, klik type tool, kemudian klik bagian mana yang ingin diedit. Misalnya kita seleksi, kita ganti dengan tulisan in Netflix. Nah, kita juga bisa mengganti ukuran in Netflix itu berbeda. Misalnya in-nya kecil, Netflix-nya tetap sama. Jadi kita seleksi saja in-nya, kita kecilkan ukurannya dengan cara tadi ya. Nah, sudah. Zoom out dulu. Wah, sudah keren. Tinggal tulisan director ya, tinggal tulisan directornya. Oke, kita kasih nama di sini. Direkturnya saya dong, Ma'ruf Aminuddin. Nah, tidak kelihatan tulisannya ya. Kita besarkan.
Nah, kita besarkan, kita kasih tengah. Nah, kemudian saya ingin warnanya jadi warna putih. Kemudian teksnya, fontnya maksud saya bisa diganti dengan ini, font yang lebih tebal. Kemudian kita bold. Nah, masih kebesaran, mungkin di sini 8 ya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan kerapatan antara font ini lebih renggang lagi dengan cara di sini. Tekan dan geser ke kanan, maka tulisannya akan semakin renggang gitu loh ya. Nah, kemudian saya ingin tulisan keep safe ini agak transparan. Caranya bagaimana? Caranya tinggal pilih di sini. Jangan lupa klik layarnya dulu, kemudian kita pilih opacity, turunkan. Misalnya 25, maka jari saya kelihatan di huruf ini M. Kita pilih jangan segini, kita pilih sekitar 50 saja, 50. Nah, sudah lumayan bagus. Sekarang tinggal merubah PSBB ini jadi lebih bagus, lebih unik lagi gitu loh ya. Jadi lebih menarik lagi. Jadi bagaimana caranya? Saya akan brush PSBB ini dengan brush yang unik. Nah, caranya kita tinggal seleksi PSBB-nya, tekan kontrol maksudnya, kemudian klik kiri di layar PSBB, maka akan otomatis menseleksi layar PSBB ini. Kita sembunyikan layarnya dulu, kemudian klik new layer, create new layer. Nah, seperti ini, maka kita akan bekerja di layer 2 ini. Pilih brush tool, kemudian pilih brush unik ya, seperti brush paintbrush milik saya ini. Nah, warnanya kita ganti menjadi warna putih. Mengganti warnanya bisa pilih di sini ya. Maaf kalau saya terlalu cepat. Jadi kita brush perlahan-lahan secara acak sehingga nanti ada motif di tulisan PSBB-nya seperti ini. Kemudian bisa juga pilih warna lain, gelap, dan pilih brushnya lebih yang lain lagi maksudnya. Nah mungkin seperti ini, seret. Oke. Nah, jadi tulisan PSBB-nya jadi terlihat lebih menarik lagi, lebih unik lagi gitu loh. Kita juga bisa merapikan layer. Layer itu seperti ibaratnya kertas-kertas yang berserakan di meja kita, kemudian kita kumpulkan jadi satu, kita masukkan ke folder atau ke map gitu loh ya. Dengan cara misalnya yang akan saya satukan itu adalah Ma'ruf Aminuddin, Keep Safe, Netflix, dan Coming Soon. Ini kita akan rapikan dengan grup, create new group ya, tinggal klik saja, kemudian kita kasih nama dengan cara klik kiri 2 kali. Nah, maka akan muncul, bisa diketik seperti itu loh ya. Kita ketik saja teks. Nah seperti ini kan jadi terlihat lebih rapi lagi. Kita bisa lihat tadi teksnya itu ada di dalam. Nah, seperti ini. Oke. Kita juga bisa save. Sebentar. Kita juga bisa menyimpan project ini dengan cara file save atau save as. Misalnya kita save as ya. Kita save as PSD. PSD ini adalah format untuk Photoshop yang masih bisa diedit. Ketika nanti dibuka, ini masih bisa diedit, masih bisa kelihatan layer-layernya di sebelah sini ya. Belum dijadikan satu seperti itu. Nah, kita film poster. Saya sudah punya satu untuk coba-coba. Sekarang kita buat film poster pembelajaran PSBB. Nah, tinggal klik save. Ini kita menyimpan dalam format PSD, artinya kita tidak bisa membuka di handphone ya. Jadi bagaimana caranya? Kita save as lagi, tapi sekarang formatnya kita ganti JPEG. Nah,
Jadi untuk informasi, format bitmap ini ada berbagai macam, misalnya JPEG, kemudian yang biasa dipakai itu juga ada GIF, kemudian ada PNG ya, jadi PNG di sini. Kemudian ada juga yang biasa dipakai TIFF, kemudian BMP. Nah, sekarang kita ingin menyimpan gambar ini dalam bentuk JPEG. Nah, tinggal kita pilih JPEG tadi, kemudian save, kemudian pilih resolusinya, ukurannya. Saya ukuran yang paling besar biar kualitasnya maksimum, kita pilih OK. Nah, gambarnya akan sudah ada di film poster PSBB ini. Udah ada folder di directory yang kita inginkan tadi. Nah, seperti itu. Jadi cukup pembelajaran kita hari ini. Saya juga akan menggunakan presensi mata pelajaran. Jadi nanti setiap 10 menit sebelum pembelajaran berakhir akan ada presensi. Nanti juga akan ada pertanyaan singkat mengenai apa yang saya jelaskan tadi. Biar saya mengetahui seberapa paham kalian. Kemudian saya juga mengetahui apakah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak, seperti itu. Cukup sudah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat, semoga penjelasan saya jelas, bisa menginspirasi kalian. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau memang tidak ada perlunya, tidak perlu-perlu banget. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Ma'ruf Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.